Nah, udah Kak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. berjumpa kembali dengan konten Mari Belajar Literasi Komputasi Jilid 7 ya, atau disingkat dengan Mari Beliterasi Jilid 7. Aduh, udah lama juga ini untuk konten Mari Beliterasi. Setelah terakhir itu di 2 minggu terakhir tuh, 2 minggu lalu maksudnya, maaf. Di pertemuan sebelumnya membahas apa tuh, lupa juga tuh, pokoknya di 6 itu adalah pokoknya di channel TGOF 21 TV ya, jadi teman-teman bisa cek aja langsung di YouTube. Lalu di sini di edisi ke-7 ini kita akan membahas salah satu misi di inisiasi Isaac Development, yaitu Quick and Easy Create Your Own Business Apps. Dari judulnya itu udah jelas ya, jadi di sini fokus kita untuk bisa membuat aplikasi mobile, aplikasi perangkat lunak yang mempermudah kita untuk bisa untuk bisa mempermudah ya, mempermudah kerjaan kita gitu. Nah, untuk di part 1 ini kita akan membuat bagaimana membuat aplikasi game tanpa coding dan juga bisa mendapatkan uang gitu ya. Jadi kita langsung aja nih. Nah, sebelumnya seperti biasa ada introduction dulu. Jadi teman-teman yang belum mengerti atau mengenal mobile app, kita jelasin. Jadi mobile app itu dikutip dari sumber Wikipedia ya. Mobile app merupakan program komputer yang dirancang untuk berjalan pada peranti bergerak seperti ponsel. Mungkin peranti itu perangkat ya, jadi ya pada perangkat bergerak seperti ponsel atau tablet atau jam tangan pintar mungkin maksudnya. Jadi aplikasi mobile ini seringkali dianggap sebagai kebalikan dari aplikasi desktop yang berjalan di komputer desktop dan dengan aplikasi web yang berjalan di browser web perangkat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah mempelajari membuat web situs web, entah itu dari Blogspot atau WordPress atau dari Wix misalnya, atau dengan yang lainnya, teman-teman biasanya akan ingin cepat mengetahui juga bagaimana membuat aplikasi mobile yang isinya web view ya. Nah, seperti contoh di Isaac Development. Untuk Isaac Development itu kan sebetulnya web view juga, makanya itu dibuat aplikasi untuk lebih memudahkan gitu. Nah, sebelum masuk ke situ kita akan membahas yang satu ini dulu. Nah, yang pertama itu kita banyak ke quickappninja.com ya. Nah, ini Quick App Ninja adalah pembuat aplikasi game dengan template yang memungkinkan kita membuat kuis dengan mudah, menghasilkan uang dari iklan yang ditampilkan di game yang kita ciptakan. Kita tidak memerlukan keahlian khusus atau pengetahuan coding dan bangun permainan melalui widget game drag and drop yang mudah dan intuitif. Nah, di sini sudah jelas ya, ini dari konten kodeunik.wordpress.com saya kutip ya, dari pengertian quickappninja.com. Di sini memang si quickappninja.com ini menyediakan fitur untuk kita dapat membuat aplikasi game ya, aplikasi game yang mana gamenya itu kurang lebih bentuknya itu seperti kuis. Nah, seperti kuis-kuis gitu ya, seperti tebak gambar misalnya, menyusun kata dan lain-lainnya. Nanti kita
coba dan kunjungi di web quickm-nya. Nah, di sini juga kita bisa menghasilkan uang dari iklan ya. Nah, kita mungkin muncul pertanyaan ya, ini dapat iklannya dari mana gitu. Nah, ini nanti kita akan bahas yang namanya AdMob. Ada juga namanya FB Ads. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan uang ya dari iklan tersebut ya, iklan yang disisipkan ke aplikasi game yang kita buat di quickm-ninja.com ini gitu gini. Ya, jadi dan juga di sini di paragraf kedua, di sini juga sudah jelas kita tidak memerlukan keahlian khusus. Jadi kita di sini nggak menggunakan bahasa programming ya, jadi nggak usah pakai coding intinya. Jadi langsung drag and drop aja, jadi tarik dan dorong gitu bahasa yang Indonesia, kalau bahasa Indonesianya gitu. Jadi lebih simpel untuk membuat aplikasi game. Oke, kita share screen, kita stop untuk nah, silakan teman-teman untuk buka browsernya, entah di Google Chrome atau juga Edge atau Opera Mini atau juga yang lainnya ya. Tapi saya lebih menyarankan di Edge. Tapi kalau misalnya udah lebih terbiasa di Google Chrome juga nggak apa-apa. Nah, di sini kita pakai Edge ya. Lalu teman-teman bisa ketikkan di address barnya itu yaitu quickm-ninja.com ya. Nanti di enter langsung muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman sudah sampai di web quickm-ninja.com, seperti biasa di awal itu ada di awal paling atas di header ada bagaimana ini bekerja, ada fiturnya apa aja, showcase, ada fitur login dan pendaftaran ya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini nih ada tampilan game yang akan kita buat nih. Jadi tampilan gamenya itu seperti contohnya yang ada di gambar ini nih, yang nge-fade dan efeknya. Oke, nah di sini quickm-nya is game builder with template yang tadi udah ditranslatein ya. Oh, it works. Yang pertama kita game in the single widget, publish itu Google Play. Nah, jadi memang kalau misalnya teman-teman gimana dapetin duitnya dari iklan, terus emang kita nggak bayar ya masuk ke Google Play ya, itu tentu bayar ya. Makanya dari itu sebetulnya dari quickm-ninja.com ini hanya sebatas membantu kita untuk bisa membuat aplikasi gamenya saja ya gitu. Dan juga dibantu untuk membuat akun AdMob-nya, dan juga kita bisa mendapatkan iklan yang bisa disisipi di aplikasi yang akan kita buat di quickm-ninja.com ini gitu. Nah, untuk yang nomor 2 ini, kalau misalnya teman-teman belum mempunyai konsol di Play Store ya, Google Play Store, jadi saya sarankan teman-teman harus membuatnya terlebih dahulu ya. Kira-kira itu biasanya berapa ya? Pakai PayPal ya bayarnya. Nah, jadi di sini kita hanya membuat membuat gamenya. Lalu, nah di sini 3 make money from ads. Nah, oke, dari iklan juga. Nah, fiturnya di sini ada multi-language content. Jadi di sini sudah disupport atau didukung lebih dari 20 bahasa. Jadi kita bisa membuat game quiz yang unik dan versi lokal bisa. Dan juga waktu kemarin saya sempat coba juga untuk membuat salah satu. Sebetulnya saya sudah buat game tebak gambar gitu ya di akun Dijab, nanti kita buka ya akunnya. Nah, sebelum itu kita bahas dulu untuk fitur-fiturnya. Ini yang pertama tadi multi language ya, jadi multi bahasanya banyak ya, termasuk Indonesia juga ada gitu. Nah, kemudian ini
saya masih menggunakan bahasa Inggris jadi belum dirubah. Lalu yang kedua ada reskin atau clone feature ya, fitur clone ya. Jadi fitur clone itu bisa menduplikasikan ya aplikasi yang akan kita buat gitu, new game atau. Lalu ada media pack, bisa mengatur gaya screenshotnya, game icon. Lalu ada fitur banner yang biasanya menjadi syarat untuk masuk ke Google Play Store biasanya. Saya terakhir tuh emang bisa memasukkan aplikasi itu terakhir tuh memang pakai akun orang lain, maksudnya akun teman gitu. Jadi memang syaratnya itu kurang lebih ada yang seperti dijelasin di sini ya. Ada style of screenshot, jadi screenshot aplikasi game yang kita buat, lalu icon gamenya itu ya icon aplikasi kita gitu. Lalu fitur banner tuh seperti apa ya, pokoknya fitur banner pokoknya ada lah itu. The graphic unit. Dan juga satu lagi nih salah nih, sebetulnya ada satu lagi, privacy policy. Jadi privacy policy juga biasanya salah satu syarat penting untuk kita bisa mengupload ke Google Play Store. Lalu selanjutnya ada icon builder. Nah di sini unik juga nih, jadi kita nggak usah ribet-ribet membuat icon kita ya, icon aplikasi yang akan kita buat gitu. Di sini kita udah disediain icon builder, jadi kita bisa buat icon langsung di Quick App Ninja. Lalu ada game level in the cloud. Game level ini reduce the game additional level. Oke. Untuk apa? Bisa menambahkan level-level ya, yang berbasis disimpan berbasis awan. You can add and modify level with uploading. Oke, jadi kita bisa mengubah level tanpa mengupload versi baru. Iya, jadi kalau misalnya ada perubahan, update di aplikasi kita yang kita buat di Quick App Ninja, jadi kita nggak usah melakukan upgrading di Google Play-nya gitu ya. Lalu ada in-app purchases. Nah, dalam aplikasi ini yang paling unik nih, makanya ini juga dapat poin penting juga ya. Selain di iklan, kita bisa dapat uang juga di dalam game yang kita buat ya. Seperti contoh ini in-app purchases itu ya, memang kayak koin-koin. Kalau misalnya kita nemu game di Play Store tuh suka misalnya ada menyusun kata tuh, misalnya kan sulit tuh kata-katanya, terus kita pengen dikasih bantuan hints, kan biasanya ada hints bantuan gitu. Kalau misalnya hintnya habis, nah otomatis kita akan disuguhkan atau ya diberikan bantuan dengan membeli beberapa koin untuk kita dikasih hint tersebut gitu. Seperti itu ya. Lalu ada content translation. Nah ini kalau 100% free memang udah jelas ya, gratis. Lalu ada desain yang unik, ini juga udah pasti kayaknya. Nah, ini untuk game-gamenya seperti ini icon build-nya. Ini contoh game memang, tapi kalau misalnya iconnya rata-rata yang dibuat di Quick App Ninja ini memang seperti ini. Quick App Ninja iconnya seperti ini. Tapi ini memang contoh-contohnya ya, contoh-contoh game yang dibuat di Quick App Ninja. Nah, untuk gamenya seperti ini teman-teman ya. Nah, tadi yang in-app purchases nih, kayak misalnya contohnya hint yang di sini nih, di gambar lampu. Ini kan kayak bantuan gitu, bikin gitu. Ya. Jadi kalau misalnya bantuannya habis, nah teman-teman nanti akan disuguhkan, diberikan kayak
disuruh untuk membeli koin untuk mendapatkan hints ya, untuk bisa membantu kita untuk menjawab kata-kata yang belum kita tahu gitu ya. Nih yang pertama ada game tebak gambar. Lalu ini juga tebak gambar. Nah di sini ya sama tebak gambar juga ya. Tiga tebak gambar, cuma formatnya berbeda aja gitu. Oke, benua. Nah hint ya, tadi kita bicarain hint. Oke, coming soon ya. Oh ini bentuknya pin word, menemukan kata, lalu ada juga cerita ya, cerita chat story. Lalu ini baru nanti ya, masih dirahasiakan ya. Mungkin kapan akan dirilisnya nggak tahu juga. Mungkin ini urutannya. Jadi misalnya pertama itu menampilkan icon yang kita buat ya di Quick App Ninja juga, lalu langsung muncul ke gameplaynya. Mungkin ke gameplaynya seperti ini. Jika misalnya berhasil, tampilannya seperti ini. Lalu hints-nya misalnya kita menang nih di level 1, terus kita juga dapat koin dan hints baru, ya saldo hints-nya gitu. Misalnya saldo hints baru. Itu ada get free coin. Nah ini get coin ini penting juga ya, get coin kayak ya koin-koin yang didapatkan per game yang sudah diselesaikan. How will you make money ya, bagaimana gitu buat. Nah ini yang akan kita bahas nanti ya, AdMob. Jadi AdMob itu semacam kalau misalnya teman-teman udah mempelajari Google AdSense pasti ngerti juga langsung ya di AdMob. Cuma untuk Google AdMob ya, ini ada dua cara ya. Yang pertama kita udah punya aplikasinya lalu kita sisipin kode AdMob-nya. Ada juga yang kita belum punya aplikasi tapi kita udah punya kode AdMob-nya gitu. Jadi nanti dibahas juga AdMob. Kalau FB Ads kebetulan saya belum terlalu menguasai ya. Facebook Ads kayaknya seperti ini ya, Facebook Ads itu jadi mengiklankannya di Facebook game-game untuk bisa orang-orang lihat dan install gitu, game-game yang kita buat di sini ya. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke akunnya. Kalau misalnya teman-teman belum memiliki akunnya ya tinggal diklik register now. Misalnya, nah di sini ada phone name, teman-teman bisa isi nama lengkap, email, nama password ya. Dan juga teman-teman juga bisa menggunakan akun Google-nya, Google Mail atau juga VKontak. Dulu ini tuh namanya VK aja gitu, vk.com. Terus sama seperti Facebook ya, VKontak.com. Sekarang udah VKontak ya. Dulu masih vk.com. Jadi VK ini dulunya sama seperti Facebook atau udah berubah ya sekarang karena udah berganti nama sebenarnya, tapi nggak tahu. Sekarang kita fokus saja ke Ninja. Ya kita login. Kebetulan kita udah bikin ya, pakai akun tgweb21@gmail.com. Masukkan passwordnya. Oh pantas. Oke. Nah jadi kebetulan memang kita juga udah pernah membuat di quickappninja.com kemarin ya, dan ini udah ada. Belum ada yang download ya. Dan memang belum di share juga. Versinya 8.1.3Z.
ada bounce rate, engagement, new user, session, no revenue. Jadi di sini ada laporan-laporannya selama terakhir 30 hari gitu. Nah, ini kalau misalnya kita klik create new game aja ya teman-teman tahu. Nah, di sini kita ada 4 game ya. Nah, yang pertama ada guess the picture. Kita menebak gambar ya. Nebak gambar, lalu ada stylist kayak apa ya? Iya, sama aja kayak nebak gambar tapi dipilih-pilih kotak-kotak gitu ya. Lalu yang ketiga ada four picks one word. Widih. Oh iya, kayak ini kali ya. Misalnya kan ini ada orange, kiwi, nanas, pineapple, sorry. Iya sama aja. Oh, ada jeruk ya, jeruk hijau. Nah, mungkin ini masuknya fruit kan, four picks one word ya. Jadi jawabannya fruit ya, buah-buahan. Oke, sebentar. Lalu yang terakhir ada game find word. Find word yang tadi sudah dijelasin, kita mencari kata ya. Misalnya ada clue-nya. Udah ada clue-nya, terus kita cari di tumpukan huruf-huruf, nanti kita susun menjadi kata gitu ya. Nah, ini kita bikin yang mana nih? Nah, di sini ada 2 pilihan juga, ada use this template, ada juga see games example. Sebenarnya sama aja sih, use this template berarti pakai template yang ada di sini. Lalu ada juga see game example ya, kita melihat contoh gamenya. Mungkin kita klik satu-satu aja nih. Yang paling pertama mungkin guess the picture ya. Kita open link new tab. Oke, nggak bisa, ternyata di open new tab harus diklik langsung. Nah, get inspired and create your own game. Nah, seperti ini ya gamenya teman-teman ya. Untuk game yang pertama, jadi nanti di bawahnya itu ada huruf-huruf acak yang akan dipilih oleh pemain game yang akan menjawab game yang kita buat. Ya misalnya di sini gambarnya ini gambar siapa nih? Gak pada kenal juga sih. Misalnya kita ganti gambarnya gambar Cristiano Ronaldo gitu ya. Kepanjangan mungkin. Ini kan 4 huruf 4 kata. Siapa ya artis huruf 4 huruf ya? Kalau nggak ini gambar saya aja deh, gambar saya nanti. Ya, di sini tuh nggak ada gambar acak, ada R, ada A nya mencar, K-nya mencar, juga mencar gitu. Jadi ya seperti inilah sebuah gambar ya. Oke. Di sini ternyata ada macam-macamnya juga, guys. Celebrity, guys emoji, guys the logo, guys the Pokemon, guys the restaurant, guys the slogan. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada ide lain kalau misalnya untuk memilih template yang ini, misalnya ada ide apa ya, misalnya menebak apa ya, menebak ekspresi gitu. Iya, bisa aja menebak apa, sosial media gitu kan. Sosial media kan banyak kan, logo sosial media mungkin. Nah, kayak ini ya, logo. Oh, berarti ini masuknya is the logo tapi. Ya, seperti ini. Kita kembali lagi, kita use this template aja kali ya, langsung. Kita coba yang ini nih, for picks one word. Tapi ini lebih juga sih, lebih mudah ya kalau for picture ya, langsung aja for picture one word ya. Yang mudah, tapi kalau ini lebih juga ini juga sih, stylist. Mungkin kita gunain template yang ini aja ya, guys, the picture ya. Kita klik use this template. Di ujung kanan udah dikasih tahu create your game in 5 minutes katanya. Semakin kau kejar semakin kau jauh. Widih. Aku choose content language. Oke, di sini kita pilih bahasa Indonesia, kita ketik aja Indonesia. Nah, ID. Kita klik oke.
Jadi di bawah ada cookies polisi, kita klik aja gua edit, nanti kita bisa hapus cookiesnya. Di sini udah langsung tampilan level pertama ya. Jadi kira-kira nih teman-teman akan mengupload gambar apa nih di level pertama ini yang akan ditebak oleh banyak pemain gitu ya. Pemain-pemain yang akan menginstal game kita yang telah kita buat di Quick App Ninja ini gitu. Misalnya kita upload gambar AppSheet, nanti akan kita bahas juga ya untuk AppSheet ini. Cuma kita beda apa ya, beda inisiasi ya. Untuk di inisiasi ini kita fokus ke aplikasi yang berbau bisnis gitu ya. Untuk AppSheet ini kita bedakan ya. Jadi untuk saat ini kita fokus ke aplikasi-aplikasi yang berbau bisnis. Oke, lalu di sini ada, nah setelah kita upload gambarnya, gambar akan menjadi di sini nih, kok belum berubah ya? Your question. Nah di sini misalnya clue-nya, kita isi clue-nya. Sebetulnya udah ketahuan sih jawabannya ya, apps. Harusnya ini gambarnya yang logonya jawabannya. Download. Misalnya logo 7F aja deh. Oke, udah dirubah nih. 7F misalnya platform edukasi. Masih terkenal masih. Belum ketemu. Type correct answer. Ya, 7OF21. 3OF aja udah. Nah, jadi ini level 1 udah terbuat ya. Jadi langsung muncul tampilan untuk kita bisa menginput detailnya pertanyaan kedua level 2 ya, untuk level 2. Jadi ini mudah sekali ya. Teman-teman bisa langsung coba dan praktikkan di PC-nya masing-masing. Untuk yang pengguna mobile mobile ya, HP atau smartphone bisa juga ya. Tinggal mengikuti ya, cuma memang tampilannya berbeda aja. Perbedaannya ya bisa dulu kalau tampilan PC, desktop, laptop itu ya seperti ini gitu, lebar gitu kan. Kalau ini di HP atau smartphone pasti menyesuaikan ya. Tapi teman-teman tetap bisa membuat aplikasi gitu. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman. Level 2 apa ya? Oh ya, podcast garing. Agra FM. Sip. Did you know ini iklan nih. Nah, dan seterusnya pokoknya level 3 sampai dan level seterusnya. Oh, misalnya udah nih. Nah, di sini juga ada game quality-nya, teman-teman ya. Ini patut diperhatikan juga. Jadi semakin banyak level yang kita buat di sini, semakin bagus juga kualitas game yang kita buat gitu. Jadi teman-teman harus membuat gamenya itu levelnya sampai tinggi ya gitu. Jadi teman-teman juga teman-teman yang akan bermain aplikasi yang kita buat ini akan merasa tertantang dan seru aja gitu ya. Dan juga bisa menambah pundi-pundi rupiah mungkin ya dari iklan yang disisipi ke aplikasi kita, dan juga koin yang akan dibeli oleh pemain-pemain game yang kehabisan kehabisan ide untuk menjawab pertanyaan yang ada di aplikasi gitu ya rasanya. Nah, lalu kita di sini ada konten. Nah, di desain tadi kayaknya, di desain kita bisa ubah nih desainnya itu. Ada
tema, gameplay, completed, hints, get coin, menu, rate us, friend, about, splash screen, dan loading, nama level. Oke, nih kira-kira apa nih? Warna apa nih yang mau kita ubah? Pokoknya teman-teman bisa atur aja nih seenak jidatnya. Seenak jidat. Misalnya kita yang kalau saya kan memang suka tanggal ganjil, angka ganjil berarti antara 1, 3, 5, 7, berarti kita pilih nomor 7. Oke, warna ungu ternyata agak gimana ya, cuma nomor 5. Nah, 5 agak oke nih. Agak sesuai gitu ya warnanya. Oke, kita pilih nomor 5 aja ya untuk temanya. Lalu gameplay, background color-nya F05152. Oke. Nah, udah completed seperti ini, background juga sama F05052. Jadi teman-teman juga harus hafal kode-kode warna yang teman-teman suka ya. Untuk TJWF sendiri, untuk saya sendiri gitu, kode khas, ciri kode warna khas untuk TJWF 21 sendiri yaitu ini, F05152. Jadi teman-teman juga harus punya warna favorit tersendiri dan juga harus tahu juga kode warnanya apa gitu. Kalau misalnya mau desain apa-apa, tinggal klik ketik aja di ininya, di sininya ya, di kolom warnanya kita, biar nggak usah geser-geser gitu, ribet kan. Background color. Oke. Kita ubah ke 153. 55 deh. Nah, jangan deh. 05163. 5. Oke, nah nih. Get coin. Buy coin. Tinggal diubah lagi. Sama-sama. Menu sama juga. Kenapa nggak di copy paste aja ya? Kita copy paste. Kita copy paste. Ask your friend, ask for help. Oke, di sini fitur mantap nih pokoknya. Jadi di sini juga gamenya nanti kalau misalnya ada hint-hint yang tidak terjawab, belum bingung gitu jawabnya, misalnya nanya ke teman melalui Viber, WhatsApp, Telegram, contact, sama Messenger. Ada about di bawahnya. Splash screen tadi your logo. Nah, di sini your logo bisa kita pilih. Your logo upload. TJWF. Oke. Apa nih? Sip. Ini ada watermark created in Quick App Ninja Game Builder, nanti juga hilang ya setelah di generate gitu. Downloading. Oke, nih. Ini. F. Kalau yang gampang itu emang F nggak bisa sih. Nah, F-nya itu 3, 5 ya. Pokoknya F-nya 5 itu kode warna putih. Jadi harus apa nih? Apalagi yang suka desain gitu. Ini tampilan games untuk memilih level ya. Level. Usah lah untuk level. Ini konten udah. Sounds. Nah, ini sounds-nya juga teman-teman bisa pilih
Tapi di sini juga udah disediain juga dari si Quick App Ninja-nya ya, sesuai template yang kita pilih tadi. Misalnya membeli koin. Nah, ting katanya tadi. Choose letter. Oke. Ada icon. Nah, icon ini yang tadi kita bahas ya. Jadi di sini kita bisa membuat icon mobile app kita. Di sini ada tampilan seperti ini, di tengahnya ada tanda tanya, lalu seperti ini, seperti ini. Tinggal teman-teman pilih ya, enaknya yang kayak gimana. Kalau saya karena udah ada logonya, tinggal ini, kita klik ke logo TGOE App. Border colornya F051. Oke. Ini contoh aja ya guys, gun jadinya teman-teman. Google Play ini oke udah. Nah, icon udah masuk ke setting. Nah, di sini teman-teman bisa ubah informasi-informasi terkait game yang kita buat ya. Misalnya game name-nya, nama gamenya apa ya? Game tebak, jangan kasih game lah. Tebak gambar logo, jangan dah. Tebak gambar seru gitu ya. Atau teman-teman punya kata-kata yang lain yang unik gitu, yang bisa jadi ngetrend gitu ya, yang bisa diingetan. Pokoknya nih contohnya tebak gambar seru misalnya, tebak gambar seru. Nah, email support pasti TGOE app, command letter 14 letter, coffee ini nggak usah nih ini juga nih udah langsung ada privacy policy-nya, keren juga sih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau upload ke Google Play Store, APK Pur atau situs-situs yang menjual atau mempromosikan aplikasi yang kita buat tuh biasanya syaratnya yaitu kita harus memiliki privacy policy ya. Kalau misalnya di sini udah langsung ada gitu, langsung jadi ya privacy policy URL-nya. Tinggal di copy paste aja nanti, keren juga. Gokil. Lalu di sini ada hints management, new user, kita kasih misalnya kita pelit-pelitin aja koin 15 gitu. New user will receive 15 koin. Untuk correct answer dapatnya berapa koin? 10. Jangan, udah satu aja. Expose later will cost 15. Oke, nggak apa-apa lah. Tinggal ikutin. Pokoknya nanti teman-teman bisa ubah sendiri pokoknya. Nah, ini yang terakhir yang paling penting nih. Monetization. Jadi, nanti kebetulan kita pakai yang gratis ya. Kalau misalnya ingin menggunakan yang lain seperti Add to Colonet, Falcon yang itu kalau nggak salah bayar ya. Tapi di sini kita bisa menggunakan yang namanya AdMob dari Google dan juga Facebook Ads. Ini kenapa kita nggak bisa? Karena Indonesia you should to use an AdMob connector in the form below. Oke. Nah, di sini tuh kita harus ngisi dulu AdMob App ID-nya. Jadi AdMob App ID itu kayak ID AdMob kita. Jadi harus bikin dulu akun AdMob-nya. Gimana caranya nanti kita bahas. Nah, tapi kalau misalnya mau teman-teman langsung bikin, sebetulnya bisa langsung klik Google, klik di address barnya AdMob gitu, langsung enter lalu bikin akun. Nanti teman-teman bisa mendapatkan AdMob App ID-nya gitu ya. Lalu tinggal masukkan banner, interstitial ad unit. Nanti bisa dijelasin di next ya.
Lalu setelah ini kenapa kita nggak bisa generate game? Oh, ikonnya sorry belum ada. Belum tercentang ternyata. Jadi syarat untuk udah selesai ya? Ini kan. Oh sorry, use this icon. Ini kali ya. Use this icon. Oke. Oke, sudah tercentang semua ya. Jadi teman-teman juga harus memastikan menu-menu yang ada di sini. Ada design, content, sounds, icon, settings, dan monetization yang harus harus dipenuhi. Maksudnya harus terselesaikan semua gitu. Contohnya tadi ada icon belum belum terchecklist karena memang belum diklik use this icon gitu. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung klik generate game. Generate game gitu. Your game will be generated 15 minutes. Learn how atau no thanks. Dan no thanks saja. Nggak apa-apa. Nah, di sini kita udah sampai paling terakhir ya. Jadi di sini kita tinggal nunggu aja 15 menit. Kalau misalnya udah 15 menit, nanti akan muncul seperti ini nih. Yang seperti game yang pernah saya buat sebelumnya di hari kemarin. Namanya debak gambar. Nih, setelah 15 menit itu nanti tampilannya seperti ini. Ada versionnya 813Z, lalu ada di sini ada tombol download ya. Jadi di sini kita untuk mendownload aplikasi game yang kita buat gitu. Sampai sini sih kita udah bisa nih, udah bikin aplikasi, udah jadilah aplikasi yang kita buat tuh gitu. Nanti gimana caranya kita mendapatkan uangnya ya dari AdMob dan AppAds tadi gitu ya. Nah, di sini juga udah ada klik for Google Play Upload. Nah, jadi di sini nih kalau misalnya teman-teman udah punya akun game konsol di Play Store, akun game jadi akun konsol Play Store ya. Jadi bisa diklik aja Google Play Upload untuk melanjutkan langkah selanjutnya ya. Untuk bisa mengupload game yang kita buat di quickappninja.com ini gitu. Ya mungkin cukup sekian ya dari pembahasan quickappninja.com ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan layangkan komentar di bawah ini ya. Nah mungkin selama ada pembahasan ini ada kata-kata yang belibet, mohon maaf juga ya. Karena memang masih belajar. Mudah-mudahan nanti juga terbiasa gitu ya. Amin. Ya oke. Saya cukupkan ya. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.